Beberapa waktu lalu, si Mulyono mengadakan kunjungan ke Bank Sampah Banjarnegara. Ih, Mulyono, lu kok cerdas banget sih? Ngerasa diri lu sampah, akhirnya lu mengunjungi temen-temen lu para sampah deh. Waduh, ngeri nih apa yang menjadi komentarnya Mbak Nopi. Sampah ketemu sampah katanya. Nah, kalau sampai Pak Prabowo membiarkan hal ini terus-menerus terjadi, maka pasti akan membahayakan dirinya. Apakah apa yang pernah disampaikan oleh Ibu Koni mengenai Pak Prabowo hanya diberi waktu sampai 2 tahun untuk menjabat oleh Pak Mulyono akan terbukti terjadi, atau Pak Prabowo akan melepaskan diri dari genggaman Pak Mulyono? Kita lihat nanti. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar pedas Mbak Nopi dan juga netizen lainnya terkait dengan Pak Mulyono ini, yang tak henti-hentinya membuat kontroversi, membuat kegaduhan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Untuk itu langsung saja ke videonya. Menurut gua dalam kunjungan itu tuh ada yang lebay dan didramatisir banget. Bayangin, untuk ngunjungin sampah, si Mulyono sampai membutuhkan pengawalan 191 anggota kepolisian. Anggaran negara lagi. Luar biadab. Udah kayak ada huru hara aja pengawalan sebanyak itu. Tapi menurut gue sih wajar banget sih kalau si Mulyono ini dikawal sampai sebanyak itu. Karena si Mulyono ini sebenarnya aware gitu loh, rakyat Indonesia itu sebagian besar udah nggak suka sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah benci sama dia. Rakyat Indonesia sebagian besar udah aware dengan semua sepak terjang busuk dan licik Mulyono selama ini. Alhasil si Mulyono itu punya ketakutan sendiri. Jadi begini, sampai membutuhkan pengawalan sebanyak itu. Aduh Mulyono, kasihan banget sih gitu ya. Hidup lu sekarang jadi nggak tenang ya. Itulah hasil dari playing victim yang dia mainkan selama ini. Hidup dia jadi nggak tenang kan? Bukan begitu, Fulgoso. Oh iya, gue juga mau nanya nih ya. Itu untuk bayar para pengawal anggota kepolisian itu dana dari mana ya kira-kira? Apakah uang pribadi si Mulyono atau uang negara? Ya gue sih nggak tahu. Tapi jika sampai ternyata ini adalah uang negara, benar-benar keterlaluan negara. Parah. Karena masa iya sih harus membiayai pengawalan mantan presiden sebesar itu? Karena setahu gue memang presiden itu, mantan presiden itu punya hak ya untuk dikawal, tapi nggak sebanyak itu juga. Gue benar-benar nggak habis pikir ya, bangsa ini tuh lebay banget sih, apalagi pemerintahannya. Kayak contoh kemarin tuh waktu menggeledah rumahnya Pak Hasto, udah kayak ngegeledah teroris aja ya dong, dengan polisinya itu senjata lengkap, puluhan polisi gitu ya, belasan penyidik, itu kan lebay banget. Nah sama nih dengan si Mulyono, aduh lebay banget dia lu pada, aduh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue sekarang ini sebenarnya, presiden Indonesia ini siapa ya? Pak Prabowo Subianto kah atau si Mulyono? Karena kok gue melihat saat ini Indonesia ini kayak punya dua pemimpin, kayak ada matahari kembar gitu ya. Secara raga presiden ya Pak Prabowo Subianto, tetapi secara jiwa kayak si Mulyono. Kenapa gue bisa berasumsi ada dua matahari kembar? Karena ya seperti ini realitanya. Si Mulyono masih tetap sibuk gitu loh, kayak berusaha menenggelamkan nama besar Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Jujur ya, gue secara pribadi sih kasihan kepada Pak Prabowo-nya sendiri, karena akhirnya banyak asumsi-asumsi liar dari para netizen, dari masyarakat, bahwa Pak Prabowo ini nggak bisa kerja, Pak Prabowo ini hanya bonekanya Mulyono dan macem-macem. Please ya, untuk Pak Prabowo Subianto yang terhormat, bersikap tegaslah dalam menyikapi semua ini, biar nama baik Bapak sebagai presiden ini tetap terjaga. Jangan karena ulah si Mulyono akhirnya nama Bapak jelek sendiri. Itu sih saran saya ya Pak Prabowo, biar gimana pun saya tetap harus menghargai Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan buat lu Mulyono, kasihan banget ya hidup lu belum bisa move on, masih aja halu jadi presiden, sampai akhirnya lu masih aja sibuk main presiden-presidenan. Setahu gue nih, mantan presiden sebelumnya itu ketika selesai masa jabatannya, mereka itu benar-benar menikmati kehidupan mereka dengan berkumpul, bermain dengan keluarga, kerabat, anak cucu, ya seperti itu. Tapi kalau si Mulyono ini kelihatan banget ya, masih terus aja gitu loh, ngadain kunjungan sana, nemuin ini, nemuin itu. Aduh, kesian banget deh ya. Ya gue maklum sih ya, karena kan dulu kehidupan si Mulyono seperti apa dan bagaimana. Mungkin ketika dia jadi presiden akhirnya jet lag, dan ketika selesai jabatan presidennya dia nggak bisa move on. Alhasil seperti itu. Bukan begitu, Fulgoso Mulyono?